Selamat pagi buat Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kita mempersiapkan seluruh hati kita dan jiwa kita untuk menyembah dan memuji, bahkan mendengarkan firman Tuhan, serta mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian. Hai, mari berhimpun. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan beserta dengan kita. Dan besertamu juga. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengawali ibadah kita ini dengan nas pembuka yang kita ambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Kitab Roma pasal 12 ayat 16 demikianlah bunyinya. Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Mari kita akan menyanyikan satu pujian, Kini Penuhi Hatiku. Pagi ini kami datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Allah sumber kekuatan hidup kami, bahkan Allah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kehidupan yang Engkau telah jadikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari yang sudah berlalu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, yang kami alami. Dan pada hari ini kami memulai hidup kami bersama dengan Tuhan, dengan memasuki
di dalam rumah Tuhan, di dalam ibadah pagi ini. Tetapi perjalanan hidup kami tidak sesempurna yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Seringkali kami membelokkan hati kami, pikiran kami di dalam perbuatan, tingkah laku, dan pikiran kami, sehingga kami hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa kami menjadi manusia-manusia yang Tuhan tidak berkenan ketika kami hidup di jalan yang seperti itu. Oleh sebab itu, dengan kesadaran total dalam hidup kami saat ini, ya Tuhan, kami datang di dalam hadirat-Mu yang maha kudus dan maha agung. Ampunilah kami akan segala dosa dan perbuatan kami, baik di dalam pikiran, perkataan, sikap, dan serta tingkah laku kami. Khususnya ketika kami pada pagi ini akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengingat akan cinta kasih Tuhan di dalam pengorbanan-Mu di atas kayu salib dengan perjamuan kudus. Tentunya kami harus membersihkan hidup kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan, condongkanlah selalu hati kami saat ini untuk kepada-Mu, supaya hati kami, pikiran kami tidak memikirkan hal yang lain, tetapi hanya kepada Engkau. Berkati ibadah kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami apapun yang sudah kami perbuat, dan ajari kami untuk kami bertekad untuk tidak melakukan hal yang sama yang Tuhan tidak kehendaki. Berkati ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada hari ini diambil dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Berita anugerah 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah bunyinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan pujian Kenal Yesus Hatiku Senang. Bapak Ibu, lagu ini kan cukup semangat ya. Jadi kita nyanyikan dengan bertepuk tangan ya, bahwa kita sangat senang karena kita bisa mengenal Yesus di dalam hidup kita. Senang
kita akan mendengarkan pujian dari Bapak Grup Band. Selamat Dimas. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Sutotan dengan satu tema kesederhanaan kasih Yesus mengubah akan kehidupanku. Mari kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, dan terlebih lagi kita juga akan mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa, minta Tuhan yang menolong akan pemberitaan firman. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu pagi hari ini.
kami bisa hadir di rumah Tuhan beribadah kepada Engkau. Sesaat lagi kami mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus tolong kami, berikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar, dan kami pun dimampukan untuk bisa menghidupi firman itu dalam hidup kami. Urapi untuk hamba-Mu, Dia akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari surat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Maranatha. Shalom, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi. Saya waktu mau sampai di sini, saya berpikir gini, setelah kurang lebih 3 bulan gak ketemu, perubahan apa yang terjadi pada jemaat di Pos Gelam Rati Mas? Ada beberapa wajah yang gak banyak perubahannya, tapi ada wajah-wajah yang perubahannya sungguh dahsyat. Ya, dahsyat dalam arti apa? Melar. Ya, dalam arti rambutnya juga ada berubah. Tapi puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya bersyukur Tuhan yang memberikan kesempatan selama 3 bulan untuk menjalani masa cuti sabatika di daerah Salatiga dan sekitarnya. Ya, jadi firman Tuhan pada hari ini akan kita renungkan di Minggu Advent yang kedua, bicara tentang kesederhanaan kasih yang mengubah kehidupan. Bicara tentang kesederhanaan, saya banyak belajar sebetulnya. Belajar dalam kehidupan jemaat dan hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah pedesaan yang ada di Salatiga dan sekitarnya. Bagaimana mereka hidup di dalam kesederhanaan kasih itu. Khususnya ketika saya melihat sosok pribadi hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Luar biasa. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Secara ekonomi mereka pas-pasan. Saya sempat berpikir kalau di kota-kota besar enak ya jadi hamba Tuhan. Segala sesuatu dicukupi, segala sesuatu ditanggung. Tetapi mereka melayani di pedesaan-pedesaan. Mereka harus berjuang dalam hidup. Bahkan ada gereja-gereja tertentu yang kehidupan hamba Tuhannya nggak ada ditanggung sama sekali sama gereja. Mereka harus berjuang, bekerja. Bahkan saya cukup kaget ketika ditanya kerja hamba Tuhannya sebagai apa. Salah satunya sebagai kuli bangunan. Tahu ya kuli bangunan? Kalau jadi tukang bangunan masih penting. Ini kuli bangunan ya. Sempat berpikir, waduh, kenapa mereka mau melakukan itu?
di tempat yang terpencil, sederhana kehidupannya, bersama dengan keluarganya. Kenapa? Karena mereka menyatakan kasih itu, kasih dalam kesederhanaan. Dan mereka setia melakukan itu. Saya membandingkan dengan kita yang di kota. Serba enak. Jemaat juga, wah segala sesuatunya enak. Kalau di desa-desa, mereka untuk datang ibadah, itu naiknya, salah satunya adalah naik mobil pick up. Tuh ya, mobil pick up ya, bak terbuka, bergantungan di sana, melewati lereng-lereng gunung. Ya, waduh, hebat berani ini mereka. Ada juga harus berjalan kaki. Kalau kita di Tilam Hati Mas enak ya, nyaman. Kita bisa hadir di ruangan juga yang nyaman, tapi kadang-kadang kita enggak menghargai berkat Tuhan itu. Hari ini kita akan melihat bersama-sama. Ketika kita belajar hidup dalam kesederhanaan, bukanlah perkara yang mudah untuk kita lakukan. Apalagi jika dia telah memiliki segala sesuatu yang melimpah. Kalau nggak memiliki sesuatu, kita hidup yang pas-pasan, hidup dalam kesederhanaan, itu wajar. Betul nggak? Betul. Kalau kita nggak punya uang berlebih untuk makan yang sederhana, wajar. Kita mau lakukan sesuatu dengan kesederhanaan karena kita nggak memiliki itu, wajar. Tapi kalau seseorang memiliki segala sesuatu, hartanya melimpah, kekuasaannya dia punya, jabatannya pejabatan tinggi, kalau hidup dalam kesederhanaan gampang nggak melakukan itu? Susah setengah mati. Saya tanya di sini, jemaat yang secara ekonominya menengah ke atas, kalau diajak makan di warteg mau nggak? Kalau kita yang penghasilan pas-pasan tiap bulan, oh oke-oke aja, itu makan rutin tiap hari. Tapi kalau kita secara ekonomi banyak harta, gaji kita besar, diajak makan tempat itu mau nggak? Nggak mau, pikir-pikir dulu. Ya pikir-pikir dulu, nggak mau kita, gengsi. Coba kalau saya masuk di tempat seperti itu, pamor saya akan turun, merosot. Saya kan orang yang punya uang, saya punya jabatan tinggi, saya punya harta yang banyak, mobil mewah. Kalau saya makan di tempat-tempat seperti itu, saya akan turun derajat di mata sesama saya. Jadi manusia cenderung untuk bergaya hidup mewah dalam dunia ini. Kita mungkin pernah mendengar beberapa waktu yang lalu kasus orang yang menganggap dirinya sebagai crazy rich. Tahu ya? Wah, dia memamerkan di media sosial bagaimana mobil mewah yang dia miliki, rumah mewah yang dia miliki. Tahu-tahu ketika ditelusuri, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Ternyata dengan cara-cara yang tidak benar. Ujung-ujungnya diapain orang itu? Diciduk polisi, jebloskan ke penjara. Itu terjadi. Jadi memang manusia itu mencoba untuk menampilkan dirinya sebagai sosok yang mau bermewah-mewahan tanpa hidup dalam kesederhanaan itu. Di dalam pembacaan Nats pada hari ini, Roma 12 ayat 16, firman Tuhan menghendaki kita hidup ini sehati sepikir dalam kehidupan kita bersama. Hidup bersama untuk sehati sepikir itu nggak mudah. Jangankan bicara untuk hidup bersama dalam jumlah orang yang banyak. Untuk hidup bersama 2 orang saja, mudah atau susah? Untuk sehati sepikir, susah. Ya, jangan kita bilang gampang, enggak. Contoh yang terkecil kalau kita lihat dalam kehidupan kita berumah tangga saja. Hari ini ada yang hadirnya suami istri ya. Oh iya betul, Pak Akio. Mas hari datang nggak Pak Akio ya? Ada ya? Oh iya, kok duduknya berjauhan ya? Maka saya tadi heran, padahal kursi satunya ada yang kosong, saya pikir
berdampingan seperti itu. Nah sekarang gini, Pak Akil sama Margaret hidup bersama untuk sehati sepikir itu gampang nggak? Nggak gampang. Kita mau bawa pemikiran kita, perasaan kita sendiri, orang lain harus ikut kepada kita. Kalau nggak mau ikut, saya akan marah, saya akan ngamuk, dan emosi saya akan meluap-luap. Itu kecenderungan manusia. Tetapi di dalam surat Roma pasal 12 ayat 16 menghendaki untuk kita sehati sepikir dalam hidup bersama. Hal ini bagaimana caranya untuk bisa diwujudkan? Nah, dalam surat Roma ini dikatakan, hendaklah kita jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi pikirkanlah perkara-perkara yang sederhana, dan jangan menganggap diri kita pandai. Jadi orang pandai itu bagus nggak? Bagus. Yang nggak bagusnya apa? Nganggap diri pandai. Itu repot. Jadi orang kaya itu bagus nggak? Oh bagus, luar biasa, anugerah Tuhan ketika kita jadi seorang yang kaya. Tapi kalau kita menganggap diri kita kaya, merusak segala sesuatu. Karena kalau seorang menganggap dirinya kaya, dianggap orang lain jauh di bawah dia. Orang yang punya jabatan, kekuasaan itu bagus nggak? Bagus. Tapi kalau dia menganggap dirinya orang yang punya kuasa, rusak. Jadi firman Tuhan catat di sini dikatakan, hendaklah engkau jangan menganggap dirimu pandai. Jangan menganggap dirimu pandai. Kalau engkau menganggap dirimu pandai, orang lain kau anggap lebih rendah, lebih bodoh daripadamu. Kalau udah seperti itu, untuk hidup bersama itu susah. Susah. Betul nggak Pak Garet? Betul ya. Ketika konflik terjadi suami istri, pasti yang satu menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lain. Dia mulai nyala-nyalain dia. Tapi Pak Akil kayaknya jangan tanggung-tanggung ya. Betul nggak Pak Akil? Ya itulah realita dalam hidup ini. Nah, hari ini kita akan lihat bersama-sama bicara tentang kesederhanaan kasih. Kita mau belajar dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Kristus menyatakan melalui dirinya sendiri tentang kesederhanaan kasih. Kita membaca di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal yang kedua ini. Filipi pasal yang kedua ayat 5-11. Rasul Paulus memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya untuk kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita belajar bagaimana kehidupan Kristus sendiri yang menjadi keteladanan bagi kita untuk kita contoh. Coba kita lihat sama-sama, membuka dalam Filipi pasal yang kedua yang tadi sudah dibacakan, ayat 5 sampai ayat yang ke-11 ini. Apa yang Yesus teladankan? Kita lihat yang pertama dikatakan, meskipun Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan. Yesus setara dengan Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kalau kita dilahirkan sebagai anak seorang konglomerat besar, kita mau mati-matian mempertahankan status kita sebagai anak konglomerat itu. Kita nggak mau digeser posisi kita. Saya beberapa waktu terakhir ini coba melihat ya contoh kesederhanaan dalam diri pemimpin bangsa kita saja. Itu luar biasa. Yang sekarang ini masih menjabat sebagai presiden ya. Coba lihat sosok pribadinya seperti apa. Dia sosok seorang presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Tapi dia berpenampilan hidup dalam kesederhanaan.
pakaian yang dia kenakan. Sederhana ya, putih, hitam bawahnya, seperti itu. Kemudian cara dia bergaul pun sama. Cara dia menikmati kebersamaan, menikmati makanan, itu sederhana sekali. Mungkin beda dengan pendahulu dia sebelumnya. Itu contoh yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati di zaman ini. Tapi kembali kita lihat pada diri Yesus sendiri. Yesus dikatakan dia dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang sebagai miliknya yang harus dia pertahankan. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kenapa Yesus tidak mengambil rupa seorang raja, seorang tuan? Enak yang mana? Tuan atau hamba? Kalau jemaat ditanya, kita mau jadi seorang hamba atau seorang tuan? Enak jadi tuan. Enaknya di mana jadi tuan? Dilayani orang, dihormati orang. Ya, nggak ada orang kalau ditanya mau jadi hamba atau jadi tuan, aduh jadi tuan aja dah, supaya gengsi saya terangkat, orang akan hormat kepada saya, apa yang saya mau orang akan berikan bagi saya karena saya tuan majikan. Nah kita bertanya kenapa Yesus memilih ketika dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba. Sehingga tepat seperti Yesus katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Karena dia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dikatakan, ketika dia mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi sama dengan manusia. Dia pencipta menjadi manusia. Kalau bicara tentang menjadi manusia, manusia ini apa yang hebat sih sebetulnya? Kita perhatikan, waktu anak ayam menetas dengan manusia dilahirkan, mana yang lebih kuat? Perhatikan nggak, anak ayam menetas sama manusia dilahirkan, mana yang lebih kuat? Ibu Ade, mana lebih kuat Ibu Ade? Anak ayam menetas atau manusia dilahirkan? Anak ayam. Dari mana bisa tahu bahwa anak ayam lebih kuat? Dia waktu menetas bisa jalan sendiri, cari makan sendiri, betul? Kalau manusia gimana? Oh nggak bisa. Kalau mamanya nggak kasih makan, nggak rawat, dia mati dia. Boro-boro mau jalan, jadi makan sendiri. Cuma bisanya nguek-nguek doang. Betul kan? Makan harus orang kasih, buang air harus dibereskan oleh orang lain, oleh mamanya. Jadi bicara tentang manusia dari sejak dia lahir, dia pribadi yang tampak lemah. Jadi ketika Yesus lahir, dia mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi sama dengan manusia, dia mengalami kelemahan seperti dialami oleh manusia. Manusia, kalau udah dikasih makan, apa yang terjadi dengan dia? Lapar. Nggak dikasih minum, haus. Terlalu banyak bekerja, lelah dan capek. Kristus ngalami nggak kondisi seperti itu? Ngalami. Ya, jangan kita suka diledekin oleh orang-orang yang menyerang iman kekristenan. Katanya Yesus Tuhan. Masa Tuhan lapar sih? Masa Tuhan capek sih? Masa Tuhan tidur sih? Karena dia manusia sejati. Ketika dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, dia sama seperti kita. Dia mengalami lapar, dia mengalami haus, dia mengalami lelah, dia tidur, bahkan dia juga bisa menangis. Bahkan ditekankan lagi ketika dia menjadi manusia, dia merendahkan diri. Merendahkan diri. Kalau Ibu Sucen, kalau pergi keluar kota, nginepnya di hotel bintang berapa, Hai Sucen? Ikut sama anak-anak. Ikut sama anak ya? Anak biasanya suka nginepnya di hotel bintang berapa? Enggak tentu.
Nggak tentu ya. Minimal itu bintang 3 lah. Ya, bintang 3. Kita semakin tinggi status sosial kita, kekayaan kita miliki, gengsi kita mau nginap di tempat-tempat yang model seperti ini. Minimal itu bintang 4, kalau bisa bintang 5 dan bintang 7. Ya. Ada kan yang bintang 7 kan? Kita mau seperti itu. Tapi kita belajar dalam diri Yesus, bagaimana ketika Yesus mengambil rupa menjadi manusia, dia merendahkan diri. Sesaat lagi kita akan merayakan Natal. Natal kita belajar dalam diri Yesus bagaimana Kristus telah mengosongkan diri, merendahkan dirinya sedemikian rupa. Kalau disuruh milih ya, kita memang nggak bisa menentukan pilihan mau lahirnya di mana. Kalau misalnya Samuel disuruh milih nih, bisa milih. Waktu mau lahir Tuhan tanya, Samuel, kamu mau lahir di bumi, mau di keluarga Pak Akio atau keluarga Pak Jokowi? Samuel? Oh iya, Samuel. Kira-kira waktu Tuhan kasih pilihan, mau lahir di rumah keluarga Pak Akio atau Pak Jokowi? Bingung ya? Kita bersyukur kalau Tuhan nggak kasih pilihan seperti itu. Ketika kita dilahirkan, Tuhan tempatkan kita di keluarga-keluarga tertentu, di mana kita nggak bisa menentukan pilihan. Orang kalau disuruh memilih, tentunya mau memilih di keluarga yang sudah mapan, keluarga yang punya jabatan, keluarga yang punya segala sesuatu. Enak lahir seperti ini. Tapi ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan di keluarga anak seorang tukang kayu. Statusnya rendah. Tapi Yesus melahir di tempat seperti itu, di keluarga itu. Sehingga waktu Yesus lahir pun, yang datang pertama kali menjenguk kelahirannya bukan raja, tapi siapa yang menjenguk dia? Para gembala. Ya, para gembala yang datang menjenguk Yesus. Yang dibawa apa kalau para gembala? Paling bawa domba-domba tuh. Bukan dipersembahkan buat Yesus, bukan. Karena dia mengurusi domba-domba, ketika dia datang mungkin ada beberapa ekor domba yang dibawa. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, dia merendahkan diri dan dia taat sampai mati. Bahkan cara matinya pun mati yang sangat hina. Orang suka berpikir ini, oke lah kalau saya lahirnya di tempat yang sederhana, oke, tapi jangan waktu matinya dah. Maunya kalau mati tempat terhormat dikit lah ya, supaya orang tahu diri saya ini orang yang punya nama. Tapi Yesus ketika dia mati tergantung di atas dosa. Seorang yang tergantung di atas kayu salib itu dianggap penjahat paling jahat. Dia akan dijatuhi hukuman mati di sana. Dan Yesus diperlakukan seperti itu. Ini yang Yesus teladankan. Dia yang seharusnya mendapatkan tempat kehormatan itu, diperlakukan lebih dari segala sesuatu. Justru dia mengosongkan diri dan merendahkan diri dalam kesederhanaan kasihnya untuk mengalami itu semua. Nah, kesederhanaan kasih yang diwujudkan oleh Yesus ini membawa dampak seperti apa? Jangan kita pikir ketika kita mau hidup dalam kesederhanaan kasih, lalu kita akan menjadi pribadi yang pada akhirnya dibuang oleh orangnya. Kita lihat apa yang Bapa lakukan terhadap diri Kristus ketika dia hidup dalam kesederhanaan kasih itu. Kita lihat di dalam beberapa ayat Filipi pasal yang kedua ini. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah Bapa sangat meninggikan Yesus
dan mengaruhkan niatan kepada Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Sehingga di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut sekalian di langit, yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jadi kita lihat bahwa kesederhanaan kasih yang dinyatakan itu membawa sebuah dampak besar. Dia diagungkan dan ditinggikan oleh Allah Bapa. Nah, jadi dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, marilah kita boleh merenungkan kembali. Kalau Kristus saja telah menyatakan keteladan seperti itu, kita yang mengaku sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, apakah kita juga mau belajar dalam kehidupan Kristus itu? Di minggu Advent yang kedua ini, dalam masa-masa penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, mari kita mau menyatakan kembali kesederhanaan kasih yang bisa mengubah kehidupan kita. Siapapun diri kita sebetulnya, ya, jangan kita menganggap diri kita ini begitu penting, begitu hebat, yang harus selalu ditinggikan, diagung-agungkan. Kita nggak ada apa-apa, ya. Sehebat apapun pencapaian dalam hidup kita, kita nggak ada apa-apa. Jangan membuat kita mau menyombongkan dan memegahkan diri. Jadilah seorang yang hidup dalam kesederhanaan kasih. Orang itu akan dihargai, dihormati kalau dia hidup di dalam kesederhanaan kasih. Sehebat apapun seseorang, sekaya apapun dia, kalau dia hidup dalam kesombongan dan kemegahan, orang akan mencibir dari dia. Orang akan memandang rendah orang muda seperti itu. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam masa-masa penantian kita belajar untuk mau menerapkan kesederhanaan kasih. Terlebih lagi hari ini, di minggu Advent yang kedua ini, kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Jadi pada saat kita akan makan roti, minum anggur, kita ingat Yesus telah merendahkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia dan taat sampai mati. Dan hari ini kita peringati melalui sakramen perjamuan kudus ini. Jadi biarlah melalui apa yang disampaikan pada pagi hari ini, bicara tentang kesederhanaan kasih bukan hanya lewat kata-kata, tetapi diwujudkan melalui tindakan dan perbuatan yang nyata, yang bisa dirasakan, dialami, dan dinikmati oleh sesama kita yang ada di sekitar kita. Kita nyatakan itu melalui sebuah tindakan nyata. Bicara tentang kesederhanaan kasih bukan hanya berdasarkan angan-angan, di mana kita katakan, jika saya punya ini, saya akan berbuat ini dan itu. Kalau orang hidup dalam angan-angan, nggak pernah dia akan melakukan itu. Jika, maka saya akan lakukan ini. Tapi kita mau belajar, mulailah dari apa yang kita miliki sekarang ini. Lakukanlah itu sebagai perwujudan kesederhanaan kasih yang dapat mengubah hidup. Kita punya apa sekarang ini? Lakukan dengan apa yang kita miliki. Bukan nanti kita tunggu dulu. Tunggu ya Tuhan, saya mau hidup dalam kesederhanaan kasih. Kalau Tuhan berikan saya ini dulu, baru saya akan hidup dalam kesederhanaan. Tapi hiduplah dalam kesederhanaan kasih dengan apa yang telah kita punya dan miliki. Jadi mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti menerima sakramen perjamuan kudus. Dan ingatlah apa yang disampaikan pada hari ini dalam masa penantian kita. Mari kita wujudkan kesederhanaan kasih. Kalau tadi kita dengar pujian yang disampaikan oleh Koparduk Dimas, pujiannya indah kata-katanya. Ya, pujian tentang bagaimana kita mempersiapkan hati kita
untuk menerima sakramen perjamuan ini. Perhatikan nggak tadi kata-kata si air lagu itu? Perhatikan ya. Apa yang istimewa dalam si air lagu itu? Kusiapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Kita sudah belum melakukan itu kira-kira. Kami firman Tuhan, mari kita akan mengambil waktu teduh sesaat untuk kita akan mempersiapkan hati menerima perjamuan kudus Tuhan. Atau kita akan naikkan pujian ini satu kali sambil kita mengambil waktu hening sesaat. Kita renungkan kata-kata saya lagu ini. Siapkan hatiku. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusmu satukan aku dengan Bapa di surga. Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan pada saat ini, kami bersyukur jika saat ini kami masih mendapatkan kesempatan kembali untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Siapa kami sebetulnya Tuhan? Kami orang-orang yang sebetulnya tidak layak untuk hadir dalam perjamuan Tuhan. Tapi kami dilayakkan. Untuk itu Tuhan, persatukanlah kami dalam kesatuan hati itu. Kami mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Tidak mau kami menyimpan dendam itu dan kebencian itu yang justru membuat kami semakin jauh dari Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan, berkatilah akan perjamuan kudus yang kami akan adakan pada saat ini. Sucikan dan kuduskanlah setiap kami sebagai umat-Mu yang akan berbagian di dalamnya. Sehingga perjamuan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, semakin kami memaknai besarnya kasih Kristus itu yang telah dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Perjamuan kudus yang akan kita adakan pada pagi hari ini didasari atas nats firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-13. Injil Markus pasal yang ke-13 Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Jadi hari ini kita bersyukur kita diundang kembali untuk berbagian dalam sakramen perjamuan kudus. Jadi sakramen perjamuan kudus yang kita adakan pada pagi hari ini diperuntukkan bagi setiap jemaat yang sudah dibaptis dewasa ataupun yang sudah di sini. Dan juga untuk jemaat dari gereja lain yang mau berbagian dalam perjamuan ini, kami mengundang dengan sukacita untuk bersama-sama dengan kami. Dan biarlah setiap kita seperti pujian yang tadi kita naikkan, kita mau membereskan perasaan hati kita yang dilingkupi dengan kebencian dan dendam. Kita bereskan. Supaya apa? Supaya kita dilayakkan untuk berbagian dalam perjamuan. Mari kita akan secara pribadi, kita akan berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kita. Mari kita akan berdoa secara pribadi. Tuhan, Kau dengar akan setiap doa secara pribadi yang disampaikan oleh umat-Mu, di mana mereka menyatakan pengakuan dosa mereka di hadapan Tuhan. Membereskan akan perasaan hati yang dilingkupi dengan kebencian dan perasaan dendam. Kami tidak mau dosa itu Tuhan menghalangi kami untuk kami menerima sakramen ini. Tapi kami mau dengan hati yang telah disucikan, dikuduskan, kami mau menerima roti dan cawan Tuhan. Sehingga itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai umat. Persiapkan hati kami untuk menerima roti dan cawan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu dan berkata, "Roti ini adalah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini, kamu mengingat akan pengorbanan." Setelah itu dia mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah darahku yang telah dicurahkan buat pengampunan bagi dosa. Setiap kali kamu minum dari cawan ini, kau ingat akan diriku yang telah mati bagi." Terimalah dan bagikan.
Kalau opa kayaknya dulu. Udah kok. Opa belum ya? Opa belum kan? Kita yang telah menerima roti dan cawan, mari kita akan pakai berdiri. Kalau yang sulit berdiri nggak apa-apa, sambil duduk. Mari kita akan mengangkat roti dengan tangan kanan kita masing-masing. Roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecahkan buat bagi pengampunan dosa kita. Setiap kali engkau makan roti ini, ingatlah Yesus telah berkorban bagimu. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan kita. Cawan yang kita angkat pada saat ini yang berisi air anggur melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi pengampunan dosa kita. Setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kita ingat bahwa Yesus telah mati berkorban bagi kita. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam doa syukur untuk sakramen perjamuan kudus yang sudah kita ikuti bersama-sama, dan nanti minta di akhir lisun yang akan berdoa syukur. Tuhan, kami mengucap syukur perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah melalui perjamuan kudus pada hari ini, Tuhan, kami boleh disatukan di dalam Tuhan. Kami juga boleh belajar hidup untuk lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan, dan juga mengasihi sama kami manusia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mengumpulkan kawan.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengar, ini boleh kami maknai dan kami terapkan dalam hidup kami. Kami hidup dalam kesederhanaan kasih yang mengubah akan kehidupan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh belajar meneladani seperti apa yang Kristus telah lakukan ketika Dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi setiap kami sebagai umat-Mu, di GKI Agape, Pos Wilam Latimas. Tolong kami dalam kehidupan kami bersama. Kami boleh berpikir, berperasaan seperti Kristus. Tidak menganggap diri kami lebih daripada yang lain, tetapi diri kami adalah sebagai saudara satu dengan yang lain. Di tengah segala perbedaan yang ada, tapi kami boleh menghargai, saling menghormati dan menyatakan kasih itu. Tuhan, Kau akan terus pimpin dalam kehidupan kami bergereja dengan segala kelemahan yang ada. Biarlah Tuhan sendiri juga yang akan memperlengkapi setiap kelemahan itu, sehingga itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan Kau akan pimpin untuk kepengurusan yang ada, sehingga ketika kami diberikan anugerah untuk menjadi rekan sekerja Allah melalui kepengurusan itu, kami bisa melakukan hal yang terbaik bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Kami serahkan juga Tuhan persiapan kami pada bulan ini. Kami akan merayakan rangkaian Natal. Biarlah Tuhan kiranya menolong segala sesuatu boleh kami maknai dengan baik, dan kami bersyukur jika tahun ini kami bisa merayakan Natal secara onsite, bergabung bersama-sama nanti di Kelapa Gading di gereja induk kami, dan juga untuk ibadah Natal dan juga ulang tahun gereja di Pos Wilam Latimas. Tuhan kira juga akan menolong sehingga itu boleh memberikan sebuah makna, memberikan kesan yang mendalam bagi kami. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah ancaman malapetaka, gempa yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami. Ketika hal itu harus terjadi, biarlah kami ada di dalam pemeliharaan kasih Tuhan itu. Kami serahkan juga untuk pemerintahan bangsa kami, ketika akan menjalankan beberapa agenda besar ke depan, untuk Pilpres yang akan berlangsung di tahun 2024, Tuhan kiranya juga akan menolong dalam segala proses dan juga pelaksanaannya. Pada akhirnya kami boleh mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Ini doa kami Bapa, doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Dan kami serahkan juga untuk beberapa jemaat yang dalam kondisi lemah tubuh dan sakit. Engkau kira juga akan berbelas kasihan menjamah mereka. Mereka yang hadir pada saat ini di rumah Tuhan, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Ataupun yang berhalangan hadir karena sakit, Kau kira juga akan beranugerah untuk menjamah mereka. Berdoa secara khusus buat penginjil Luki,
yang hari ini dalam kondisi lemah secara tubuh fisiknya, Tuhan yang kiranya menjamah dia, memulihkan sehingga tubuhnya boleh sehat kembali. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang dilandasi dengan nats firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Lukas 6 ayat 38 demikianlah bunyinya, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang akan dipadatkan, digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita akan nyanyikan pujian Jadikan Aku Saluran Berkat. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk bisa memberikan sebagian berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami secara pribadi dan juga di dalam keluarga kami. Berikan hikmat dan marifat-Mu kepada pengurus gereja untuk dapat mengelola keuangan ini dengan baik, menjadi berkat bagi gereja ini, bahkan bagi orang-orang yang di luar gereja ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi, mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah.
Jemaat yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, anugerah, keselamatan, dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati sekalian kita. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman dari Saudara Jerry. Oke. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Ada yang sudah lapar? Ada yang sudah lapar? Saya harap semua masih kenyang ya. Sebentar aja kok, pengumumannya sebentar aja. Ya, saya mewakili pengurus pos Jemaat GKI Film Natimas ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah syukur HUT GKI Agape Vimas yang ke-21 itu akan dilaksanakan tanggal 18 Desember. Semula kan pengumumannya tanggal 11 Desember, jadi akan kita mundur ke 18 Desember. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah Natal GKI Agape Vimas akan dilaksanakan tanggal 18 Desember juga. Jadi Natal GKI Agape Pos Vimas akan digabung dengan HUT GKI Agape Pos Vimas. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ingin mengundang saudara dan segala macam teman-teman bisa hadir di tanggal 18 Desember. Kemudian untuk Natal gabungan tanggal 25 Desember nanti ke Kelapa Gading, semula kan pengumumannya adalah jam 17.30. Ya, ini akan dimajukan ke jam 9 pagi. Harapannya apa? Harapannya supaya Bapak Ibu sekalian bisa ikut. Karena biasanya kan kalau sore mungkin ada yang tidak bisa ikut dan segala macam. Ini akan kita majukan ke jam 9 pagi. Ya, kembali lagi, Natal gabungan 25 Desember akan dilaksanakan pukul 9 pagi di GKI Agape Kelapa Gading. Ya, nah Bapak Ibu yang mau hadir bisa mendaftarkan diri ke Diaken Dorcas supaya nanti kita bisa atur transportasinya. Kalau memang yang jemaat yang akan ikut jumlahnya banyak, kita akan sewa satu bus supaya kita bisa tahu jumlahnya berapa. Dan pendaftaran terakhir akan kita tutup tanggal 11 Desember. Pendaftaran tetap ditutup 11 Desember. Harapannya kita bisa booking bus jauh-jauh hari supaya kita juga bisa dapat slot, kita bisa atur lebih rapi seperti itu ya. Dan tanggal 25 Desember nanti tidak ada Natal di gereja kita. Karena Natal gereja kita sudah tanggal 18, di tanggal 25-nya akan digabung di Kelapa Gading jam 9 pagi. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau mendaftar silakan ke Diaken Dorcas. Itu saja pengumuman dari saya selaku perwakilan dari GKI Agape Vimas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi menjelang siang.